Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaila Azhara dengan NPM 100 103 24 062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Dalam ekonomi Islam, segala aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan semata, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan tidak mengandung unsur riba, goror, maupun maisir. Juga ada definisi ekonomi dalam Islam menurut para ahli. Yang pertama, menurut S.N. Hasan Muzama, ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat. Yang kedua, menurut M.A. Manan, ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam. Lalu yang ketiga, menurut Khursyid Ahmad, ilmu ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, prinsip tauhid. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi, dan isinya selain daripada Allah. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagian ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Karena itu, segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia atau yang disebut dengan muamalah dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah, karena kepadanya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas. Allah adalah adil. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menjolimi dan tidak dizolimi. Lalu ada nubuah. Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali atau taubat ke asal muasal segala sesuatu, yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu ada khilafah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda, setiap diri dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat, atau kepala negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam atau siapa memimpin siapa. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antara kelompok, termasuk dalam bidang ekonomi, agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi. Dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syariah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia. Lalu ada karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam mencakup beberapa hal diantaranya. Yang pertama, prinsip keuangan berdasarkan syariah. Ekonomi Islam menolak riba atau bunga dan mengutamakan prinsip bagi hasil atau profit sharing. Lalu yang kedua, ada pengakuan kepemilikan multijenis, mengakui kepemilikan pribadi, negara, dan sosial. Lalu yang ketiga, ada keseimbangan rohani dan jasmani. Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Lalu yang keempat, ada keadilan dan keseimbangan, menjaga keadilan dalam distribusi kekayaan dan menghindari eksploitasi. Lalu yang kelima, ada kebebasan sesuai ajaran Islam. Pelaku ekonomi memiliki kebebasan bertransaksi selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Lalu yang keenam, ada diikat oleh akidah, syariah, dan moral. Kegiatan ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai Islam. Lalu yang ketujuh ada zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk membagikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan, berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan. Lalu yang kedelapan ada menghindari unsur riba, goror, dan masyar. Ekonomi Islam menolak praktik-praktik yang mengandung unsur spekulasi atau penipuan. Lalu yang kesembilan ada menjaga harta. Harta dalam Islam dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kebaikan. Lalu yang ke-10 ada memperhatikan kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya keuntungan individu.